Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk pembahasan materi ekonomi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan coba membahas soal untuk materi kertas kerja perusahaan jasa. Kertas kerja ini sering disebut juga neraca lajur atau worksheet. Nah, pembahasan soalnya kita coba dalam bentuk soal yang pilihan ganda. Ya, kita mulai saja. Ini ada soal nomor 1. Di sini tersaji kertas kerja atau neraca lajur. Yang ditampilkan hanya kolom neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Nah, berdasarkan data sebagian kertas kerja di atas, pengisian kertas kerja yang benar adalah pada nomor. Nah, kita lihat satu-satu ini. Untuk asuransi dibayar di muka, ini golongan harta. Di neraca saldo awalnya 1 juta. Di penyesuaian ada kredit 250.000. Nah, ketika memindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, maka debit 1 juta menghadapi kredit 250.000, mestinya saldonya ada di debit 750 mestinya. Jadi untuk yang asuransi dibayar di muka ini salah nih. Sebab awalnya debit menghadapi kredit, mestinya dikurangi. Debit masih lebih besar 750. Jadi tidak seperti ini salah. Berikutnya untuk perlengkapan. Di debit 1.400.000 awalnya ada kredit di sini ada kredit 400.000 dan saldonya di sini di neraca saldo disesuaikan menjadi 1 juta. Ya, debit 1.400.000 menghadapi kredit 400 berarti dikurangi. Nah, debit masih lebih besar, betul 1 juta. Jadi yang untuk perlengkapan itu betul. Terus berikutnya peralatan. Peralatan di neraca saldo 5 juta. Nah, mestinya ketika penyesuaian tidak ada di sini, itu harusnya muncul di neraca saldo disesuaikan di sini sebesar 5 juta juga. Tapi di sini tidak dimunculkan. Ini artinya salah yang peralatan. Berikutnya akumulasi penyusutan. Ini di neraca saldo di kredit, di penyesuaian ada kredit lagi. Kredit menghadapi kredit berarti kreditnya jadi bertambah jadi 600. Ya, untuk yang akumulasi penyusutan betul. Berikutnya beban penyusutan, ini golongan beban. Nah, ini golongan beban, beban penyusutan peralatan. Ini munculnya di jurnal penyesuaian, di debit 200.000. Nah, ketika masuk ke neraca saldo disesuaikan mestinya masih tetap di debit, tidak di kredit. Nah, berarti ini salah nih. Ini harusnya di debit, masih di debit. Beban perlengkapan pun sama nih. Muncul di jurnal penyesuaian 400.000, masuk ke neraca saldo disesuaikan mestinya di debit 400.000, bukan di kredit seperti ini. Berarti salah yang beban perlengkapan. Berikutnya beban asuransi. Beban asuransi muncul di jurnal penyesuaian. Nah, ini pun sama nih. Di neraca saldo disesuaikannya yang betulnya, neraca saldo yang betulnya itu ternyata di kredit. Jadi ini pun salah nih beban asuransi. Jadi intinya neraca saldo ini dikoreksi oleh jurnal penyesuaian dan menghasilkan neraca saldo yang disesuaikan neraca saldo yang betulnya. Itu seperti itu. Jadi prinsip pembuatan kertas kerja itu seperti itu. Nah, berdasarkan data sebagian di atas, pengisian yang benar berarti yang perlengkapan dan akumulasi 114 dan 122. Nah, jawabannya berarti yang B untuk nomor 1 ini. Selanjutnya nomor 2. Kita lihat nih. Kolom laba rugi dalam kertas kerja perusahaan jasa akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan laba rugi. Akun yang masuk pada kertas kerja kolom laba rugi adalah, nah, ini berkaitan dengan kertas kerja yang di kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi itu sebagai dasar kita menyusun laporan laba rugi. Kalau ingin membuat laporan laba rugi berarti kita sebenarnya menghitung kondisi perusahaan itu laba atau rugi. Kalau ingin menghitung laba atau rugi, maka yang dibandingkan itu adalah akun pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dikurangi dengan beban. Jika hasilnya positif berarti laba, kalau hasilnya negatif berarti rugi. Atau dengan kata lain, jika pendapatannya lebih besar dari beban itu laba. Kalau pendapatannya lebih kecil dari beban berarti rugi. Jadi akun yang dibandingkan, yang diselisihkan adalah pendapatan dan beban.
Berarti yang nomor 2 ini sudah jelas nih jawabannya. Jawabannya adalah kelompok akun pendapatan dan beban. Jadi yang muncul, angka yang muncul di kolom laba rugi di kertas kerja itu hanya pendapatan dan beban saja, karena akan jadikan dasar kita untuk membuat laporan laba rugi. Yang harta, utang, dan modalnya masuknya ke kolom neraca di kertas kerjanya. Seperti itu. Ya, lanjut kita ke nomor 3. Diketahui jumlah pada kertas kerja kolom laba rugi, masih di kolom laba rugi. Sebelah debit jumlahnya 1.500.000 dan jumlah sebelah kredit itu sebesar 900.000. Keadaan ini menunjukkan hasil usaha perusahaan memperoleh laba atau rugi. Nah, sebab kolom kertas kerja di kolom laba rugi itu akan menggambarkan perusahaan laba atau rugi. Nah, kita lihat lagi nih. Ini contoh kertas kerjanya. Di kolom laba rugi di sini. Kita lihat nih, yang di debit itu muncul akun apa nih? Ini kan laba rugi, ini yang muncul hanya pendapatan dan beban. Hanya yang akan muncul adalah pendapatan beban, sebab kita akan menghitung laba dan rugi. Nah, sekarang kita identifikasi, coba yang di debit itu menunjukkan akun beban. Yang 500.000 pun di sini beban juga, beban listrik di sini. Nih, angka-angka ini yang muncul di debit itu menunjukkan beban semuanya. Sedangkan yang di kredit itu menunjukkan pendapatan. Itu artinya kalau yang di kreditnya lebih besar, atau itu menunjukkan pendapatannya lebih besar. Kalau yang di debitnya lebih besar, itu artinya bebannya lebih besar. Jadi artinya yang di debit itu, angka yang di debit itu menunjukkan beban. Sedangkan yang di kredit itu menunjukkan akun pendapatan. Seperti itu. Jadi yang jadi patokannya adalah yang di debit itu menunjukkan beban, sedangkan yang di kredit menunjukkan pendapatan. Tuh lihat, di sini ada pendapatan nih di kredit. Nah, berarti sekarang kalau di debitnya 1.500.000, yang di debit itu beban, sedangkan yang di kredit adalah pendapatan. Artinya bebannya lebih besar nih, atau pendapatannya lebih kecil. Kalau pendapatannya lebih kecil, nih hanya 900.000, sedangkan yang di debit itu beban 1.500.000, artinya perusahaan rugi. Rugi berapa? 1.500.000 dikurangi 900.000, berarti rugi 600.000. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai lupa bahwa di kertas kerja kolom laba rugi yang di debit itu menunjukkan beban, sedangkan yang di kredit itu menunjukkan pendapatan. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 disajikan lagi sebagian data kertas kerja. Ini sudah hanya dimunculkan sampai ke kolom laba rugi saja. Kolom neracanya tidak dimunculkan. Berdasarkan data sebagian kertas kerja di atas, pengisian kertas kerja yang benar adalah pada nomor. Nah, berarti kita harus analisis satu-satu nih. Pertama, perlengkapan di debit 500.000. Ada penyesuaian nih, dikoreksi oleh jurnal penyesuaian. Berarti debit menghadapi kredit dikurangi. Berarti tinggal 200.000, betul di debit nih. Neraca saldo yang disesuaikannya. Nah, ternyata di sini masuk ke laba rugi. Salah. Perlengkapan itu harta, nanti masuknya tidak ke laba rugi, tapi nanti masuknya ke sebelah kanannya di sini nih, di kolom neraca. Yang masuk ke laba rugi hanya pendapatan dan beban saja. Nah, di sini pun kelihatan nih peralatan. Peralatan masuknya ke laba rugi. Ini salah nih. Akumulasi pun sama nih. Muncul lagi di laba rugi. Itu tidak muncul di laba rugi. Ini bisa dikatakan nih salah nih. Yang perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan itu salah nih. Nah, sekarang kita lihat pendapatan. Pendapatan awalnya di kredit 500, tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Neraca saldo disesuaikannya masih di kredit, betul, sama masih di kredit, dan masuk ke laba rugi. Berarti betul nih pendapatan. Berikutnya beban penyusutan peralatan. Muncul di jurnal penyesuaian 50.000. Di neraca saldo disesuaikan masih di debit, betul, dan masuk ke laba rugi. Beban itu masuknya ke kolom laba rugi. Ya, betul. Beban perlengkapan pun sama nih. Muncul di jurnal penyesuaian 300. Neraca saldo disesuaikannya masih di debit 300. Betul. Masuknya ke laba rugi. Ya, betul. Jadi, kalau kolom laba rugi ini hanya untuk angka-angka pendapatan dan beban. Sedangkan perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan nih, golongan harta, hutang, dan modal, itu masuknya ke kolom neraca. Di kertas kerja kolom
sebelah kanannya lagi gitu. Jadi yang masuk ke laba rugi hanya pendapatan dan beban saja. Berarti yang betul adalah 411, 513 dan 514. Berarti jawabannya yang D. Ya, terakhir soal nomor 5 di sini disajikan lagi sebagian kertas kerja atau neraca lajur. Kita lagi-lagi harus menganalisis di satu-satu. Kita lihat yang pertama nih, yang kendaraan. Kendaraan itu golongan harta. Itu masuk di ada di neraca sisa atau neraca saldo 100.000, ada di penyesuaian 100.000 lagi. Nah, ketika neraca saldo disesuaikan, bukan 100.000, mestinya debat 100.000, di penyesuaiannya ada 100.000, berarti ditambah, debat dengan debat berarti ditambah, mestinya 200.000 di sini. Artinya neraca saldo ini dikoreksi oleh jurnal penyesuaian bahwa ada di debat lagi 100.000, berarti harusnya di sini 200 ditambah, debat dengan debat berarti ditambah, dan sudah betul dimasuknya ke neraca. Harta itu masuknya ke kolom neraca, tapi bukan 100.000 tapi 200.000. Berarti yang pertama ini salah nih. Salahnya di sini bukan 100.000 tapi 200.000. Berikutnya akumulasi penyusutan kendaraan. Di neraca sisa atau neraca saldo awalnya dikredit 20.000. Di penyesuaian ada kredit lagi. Berarti neraca saldo yang disesuaikannya, neraca saldo yang betulnya, berarti kredit dengan kredit ditambah berarti 30.000 betul. Masuknya ke neraca kolom kredit 30.000. Ya, ini betul. Berikutnya Pripe Tuan Rosid di sini. Awalnya di debat 2 juta. Neraca saldonya tidak terpengaruh, sudah betul, berarti neraca saldonya masih tetap di debat 2 juta. Masuknya seharusnya bukan ke laba rugi kalau Pripe itu akun modal, masuknya ke neraca mestinya. Berarti salah nih. Laba rugi hanya untuk pendapatan dan beban saja. Neraca untuk harta, utang, dan modal. Berarti yang Pripe salahnya. Mestinya masuk ke neraca. Berikutnya beban asuransi. Di debat 6 juta. Penyesuaiannya ada kredit nih. Debat menghadapi kredit berarti dikurangi. Berarti neraca saldo disesuaikannya ada saldo 4 juta. Ya, 6 juta dikurangi 2 juta berarti 4 juta di debat, betul nih. Masuk ke laba rugi. Tidak masuk ke neraca, betul nih, masuk ke laba rugi. Berarti beban asuransi betul. Beban penyusutan kendaraan. Ini beban muncul di jurnal penyesuaian, di neraca saldo disesuaikannya, betul, masih di debat 10 juta. Ini masuknya ke neraca. Kalau beban itu harusnya masuknya ke laba rugi, harusnya. Berarti yang kelima ini salah. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu harta. Ini muncul di penyesuaian 2 juta. Di neraca saldo disesuaikan masih 2 juta di debat, ya betul. Masuknya ke neraca. Ya, asuransi dibayar di muka itu harta, berarti masuknya ke neraca 2 juta. Berarti ini pun betul. Berarti yang betul adalah 2, 4, dan 6. Nah, jawaban yang betul adalah 2, 4, dan 6. Ya, demikian pembahasan soal kertas kerja, materi kertas kerja perusahaan jasa atau materi neraca lajur untuk perusahaan jasa dalam bentuk soal pilihan ganda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.